PPID Kabupaten Sukoharjo, terbuka informasi publik akan untuk tahu. PPID Kabupaten Sukoharjo, terbuka informasi publik akan untuk tahu. PPID Kabupaten Sukoharjo, terbuka informasi publik akan untuk tahu. Halo Sobat Sukoharjo, kembali lagi di podcast PPID Sukoharjo. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Yuk, di sini kita akan bahas hal-hal menarik seputar keterbukaan informasi biar Sobat Sukoharjo paham gimana sih pemerintah bekerja dengan transparan. Nah, tentunya kita di sini nggak cuma bertiga aja nih Sobat Sukoharjo, tapi kita sudah kedatangan Ibu Meta, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sukoharjo. Halo semuanya. Senang banget ya kita bisa ngobrol bareng hari ini ya. Kita juga senang banget nih Bu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal PPID biar Sobat Sukoharjo lebih teredukasi lagi nih. Tapi sebelum kita kupas tuntas lebih dalam, kita tanya dulu nih ke Bu Meta. Sebenarnya apa sih Bu PPID itu? Oke, baik bagi teman-teman yang belum tahu apa itu PPID. Jadi PPID itu adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID itu ada pejabat yang ditunjuk oleh badan publik untuk mengelola informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh badan publik tersebut sesuai dengan amanat atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, yang menarik di sini teman-teman bahwa Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi. Sehingga konsekuensinya adalah setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga akan mendorong transparansi dan juga akuntabilitas kinerja pada badan publik tersebut. Jadi semacam jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat seperti itu. Ya, betul sekali. Di Sukoharjo sendiri, PPID itu berjalan dari kapan sih Bu? Jadi PPID Kabupaten Sukoharjo itu mulai tahun 2017 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. Nah, 3 tahun terakhir ini kita mulai membenahi diri. Kami mulai memperbaiki sistem, kami mulai memperbaiki mekanisme agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mudah diakses dari manapun. Gitu. Wah, berarti kalau untuk jangka waktu yang cukup lama itu udah bukan sekedar soal bagi-bagi dokumen lagi ya Bu, itu udah soal membangun kepercayaan. Ya. Nah, kalau ngomongin tentang kepercayaan publik nih Bu, PPID Sukoharjo sendiri itu prakteknya sudah sampai mana Bu? Gini, jadi untuk existing permohonan informasi publik, masyarakat bisa datang langsung ke PPID Kabupaten Sukoharjo. PPID Kabupaten Sukoharjo itu ada di lobi lantai 1, Gedung Terpadu Menari Wijaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Sukoharjo. Nah, masyarakat atau teman-teman juga bisa mengakses informasi-informasi itu di website ppid.sukoharjokap.go.id. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan permohonan informasi publik melalui email di emailnya ppid@sukoharjokap.go.id. Untuk permohonan informasi ada syaratnya. Untuk teman-teman yang sifatnya individu, teman-teman harus melampirkan fotokopi identitas atau fotokopi KTP. Sedangkan bagi permohonan informasi yang berasal dari lembaga itu harus melampirkan fotokopi akta pendirian sehingga nanti bisa kita proses untuk permohonan informasi itu lebih lanjut. Wah, praktis banget ya ternyata. Jadi buat Sobat Sukoharjo sekarang nggak perlu lagi nih repot-repot buat datang langsung ke kantor PPID. Bisa akses di mana saja loh. PPID Kabupaten Sukoharjo. Nah, gimana nih Sobat Sukoharjo pembahasan kita sejauh ini tentang PPID? Jadi lebih mumpung atau mudeng? Nah, semoga Sobat Sukoharjo jadi lebih paham ya tentang PPID. Oh ya Bu, dari berbagai banyak layanan yang telah disediakan oleh PPID Sukoharjo, apakah masyarakatnya sendiri sudah aktif dalam meminta informasi? Ya, sepanjang ini ya, masyarakat sudah mulai aktif untuk melakukan permohonan informasi. Jadi berdasarkan register permohonan informasi yang sudah masuk di kita,
Sampai dengan hari ini sudah ada 8 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID. Jadi permohonan ini yang sifatnya permohonan resmi ya, yang tadi di awal sudah Ibu sampaikan harus ada syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP. Itu sudah ada 8 permohonan informasi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah memperoleh manfaat dari PPID tersebut dengan mengambil data atau informasi melalui website gitu. Jenis informasinya itu yang paling banyak diminta masyarakat itu biasanya informasi seperti apa ya, Bu? Baik, jadi berdasarkan register informasi yang sudah masuk ke kita itu tadi, yang dari ke-8 informasi itu yang paling banyak diminta adalah realisasi APBD dan realisasi APBDes, seperti itu. Nah, tentunya PPID tidak sendirian ya Sobat Sukoharjo, melainkan PPID juga menggandeng pihak terkait untuk mendukung proses transparansi. Jadi bicara terkait kolaborasi ya berarti ada 2 hal tentang kolaborasi. Yang pertama yaitu terkait diseminasi informasi itu sendiri dan kolaborasi tentang penyediaan informasi dan dokumen. Kita bicara terkait kolaborasi diseminasi informasi dulu. Jadi PPID Kabupaten Sukoharjo sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak dan lembaga terkait diseminasi informasi atau penyebaran informasi publik. Kita sudah kolaborasi dengan diantaranya organisasi wanita yaitu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukoharjo. Kami juga kolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Kemudian kami juga kolaborasi dengan admin media sosial se-Kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam SCC. Kami juga mengandeng kolaborasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Sukoharjo. Juga kami menggandeng kelompok informasi masyarakat. Saat ini kami sedang intens kolaborasi dengan tim Pramuka Milenial. Kemudian kolaborasi terkait tadi penyediaan informasi dan dokumen ya. Kalau kita bicara terkait kolaborasi penyediaan dokumen dan informasi, kami berkolaborasi dengan PPID pelaksana atau PPID yang ada di perangkat daerah. Jadi seluruh perangkat daerah itu kan sudah terbentuk PPID pelaksana. Nah, kami berkolaborasi dengan teman-teman di perangkat daerah. Kami juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman PPID di desa. Jadi seluruh desa, 150 desa di Kabupaten Sukoharjo itu juga sudah terbentuk PPID desa. Sehingga itu juga kami berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di desa. Gitu. Jadi sudah menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Gitu. PPID Kabupaten Sukoharjo. Wah, seru banget ya. Tadi kita ngobrolin soal keterbukaan informasi publik. Tapi di tengah keterbukaan itu pasti ada tantangan nih, terutama soal perlindungan data pribadi. Bener banget Wahyu, makanya di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana PPID memilah informasi publik. Nah, Bu Meta, kalau di PPID sendiri, bagaimana sih cara PPID memilah antara informasi publik dan juga data pribadi? Oke, baik teman-teman. Jadi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sudah diatur, sudah diklasifikasi mana informasi yang bisa diakses publik dan mana informasi yang sifatnya terbatas atau belum bisa diakses oleh publik. Jadi kita akan ngobroli tentang klasifikasi informasi ya. Klasifikasi informasi itu ruang lingkupnya ada 2, yang besar ada 2. Yang pertama ada informasi publik, berarti informasi itu bisa disampaikan ke publik. Yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan ini sifatnya terbatas. Jadi tidak bisa serta-merta diberikan kepada publik karena memang itu dilindungi oleh undang-undang, terutama di pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua itu sudah diatur di pasal 17 itu. Nah, kita akan kembali ke yang informasi publik tadi. Informasi publik itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah informasi wajib berkala. Maksudnya apa? Jadi yang masuk dalam klasifikasi informasi wajib berkala itu wajib untuk disediakan dan juga diumumkan di laman-laman yang kita kelola. Existing kita kan di website. Jadi informasi itu baik diminta maupun tidak diminta wajib kita sediakan dan wajib kita umumkan di website. Tuh, hukumnya wajib nih. Nah, yang kedua yang masuk di informasi publik adalah informasi serta-merta. Biasanya informasi serta-merta ini adalah yang sifatnya kebencanaan.
dan juga penggunaan fasilitas publik itu wajib untuk diumumkan, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Contoh nih, ada banjir di wilayah X. Nah, itu kita sebagai badan publik wajib untuk mengumumkan kepada masyarakat. Atau mungkin yang biasa kita alami, pengalihan arus karena ada sebuah event sehingga arus lalu lintas harus dialihkan atau dipindah. Nah, itu masuk dalam klasifikasi informasi serta-merta. Itu wajib untuk diumumkan. Nah, yang ketiga yang masuk dalam informasi publik adalah informasi tersedia setiap saat. Bedanya, kalau yang tadi itu kan tanpa adanya permohonan harus diumumkan. Kalau ini by permohonan. Jika ada permohonan informasi publik, itu baru akan kita kasihkan. Sifatnya jadi nggak wajib, tapi makruh itu teman-teman. Nah, itu tadi 3 hal yang masuk dalam klasifikasi informasi publik. Kalau yang tadi, yang kedua yang besar tadi ada yang dikecualikan, nanti teman-teman bisa pelajari atau baca di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya di pasal 17. Di situ masuk juga tentang perlindungan data pribadi. Itu masuk yang di pasal 17 tadi. Cuman ketika kita bicara tentang perlindungan data pribadi, itu juga ada pengecualiannya lagi. Ini dikecualikan, tapi ada pengecualiannya lagi. Kapan data pribadi itu boleh dibuka? Itu ada 2 syarat. Pertama, jika yang bersangkutan itu mengizinkan, berarti boleh kita buka. Atau jika itu masuk ke ranah hukum dan memang harus dibuka oleh pihak yang berwajib, berarti memang kita harus membuka. Gitu teman-teman. Nah, di webnya ppid.sukajoka.go.id teman-teman bisa melihat ya. Coba ini Ibu tunjukin. Ini webnya PPID. Nah, bagi teman-teman bisa melihat layanan informasinya di sini. Ini informasi publik seperti tadi Ibu bilang. Di sini ada informasi berkala, ada informasi setiap saat, ada informasi serta-merta, dan ada informasi yang dikecualikan. Nah, yang wajib diumumkan tadi kan yang 2 ini, informasi berkala sama informasi yang serta-merta. Kita bisa cek ya di sini, yang masuk di berkala itu apa saja. Nah, di sini akan muncul informasi-informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala. Jadi, teman-teman nggak usah melakukan permohonan informasi, manakala sudah ada di web, kan berarti langsung bisa diambil nih informasinya. Di sini ada informasi tentang profil badan publik, tentang ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan. Nah, kemudian tentang informasi kinerja, kemudian laporan keuangan. Biasanya teman-teman yang sudah melakukan permohonan informasi publik baik register itu kebanyakan di sini. Teman-teman butuh data-data atau informasi yang ada di sini. Nah, neraca keuangan, laporan realisasi anggaran dan lain-lain, teman-teman biasanya membutuhkan di sini. Kalau di sini udah ada, berarti teman-teman nggak usah melakukan permohonan informasi publik, tinggal ambil aja yang sudah kita unggah di website ini. Jadi sangat mudah, teman-teman nggak usah datang langsung ke PPID, nggak usah email, sepanjang sudah kita upload di sini, silakan teman-teman ambil gitu. Jadi memang kita berupaya untuk mempermudah akses masyarakat, gitu teman-teman. Nah, juga informasi yang lain nanti teman-teman bisa lihat di sini, masuk di informasi mana gitu. Atau teman-teman juga bisa dibantu di sini kan ada PPID Code ya. Nanti teman-teman bisa ketik di sini mau apa nanti akan diarahkan. Itu teman-teman kurang lebihnya. Jadi Sobat Sukoharjo, pada dasarnya sebelum dipublikasikan, informasi itu akan tetap dipilah dan disaring oleh PPID untuk kemudian nantinya akan menjadi 2 sisi, di mana masyarakat tetap mendapatkan informasi, tapi di sisi lain privasi masyarakat tetap terjaga. Jadi tetap aman dan percaya. Iya, betul banget. PPID Kabupaten Sukoharjo. Sobat Sukoharjo, kalau dari tadi kita ngobrolin seputar PPID yang bisa diakses di mana saja, gimana kalau kita geser ke bagaimana layanan dan fasilitas kalau kita datang secara langsung di kantor PPID? Setuju banget Wahyu. Nah, Sobat Sukoharjo perlu tahu nih kalau PPID menyediakan fasilitas layanan yang ramah untuk disabilitas. Jadi PPID menyediakan fasilitas seperti parkiran khusus disabilitas, kursi roda, dan juga rem. Nah, buat sobat disabilitas, kalau misalnya nggak mau langsung datang ke
PPID, tenang aja, nggak perlu khawatir karena PPID juga menyediakan website PPID di mana di website tersebut sudah disediakan accessibility tools dan juga chatbot yang memudahkan sobat disabilitas untuk mengakses informasi secara mandiri dan mudah. Betul banget, selain fasilitas, PPID juga menyediakan pusat layanan inklusi agar Sobat Sukoharjo bisa mengakses informasi tanpa hambatan. PPID Kabupaten Sukoharjo. Gimana nih Sobat Sukoharjo? Udah kebayang ya gimana kerjanya PPID Sukoharjo dalam memberikan layanan informasi publik? Nah, tapi rasanya belum lengkap nih kalau kita nggak ngobrolin soal bagaimana PPID Sukoharjo dalam memonitoring dan mengevaluasi semua itu. Jadi gimana nih Bu, mekanisme monef dari PPID Sukoharjo itu sendiri? Oh ya, baik teman-teman. Kalau bicara mengenai monef ya, monitoring dan informasi, khususnya pada keterbukaan informasi publik, kami ada 2 jalur monef. Yang pertama yaitu kita selaku PPID Kabupaten Sukoharjo itu dimonef oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi penilaiannya dari atas nih, dari tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, kami selaku PPID Kabupaten juga harus melakukan monef kepada teman-teman PPID pelaksana dan juga PPID desa di Kabupaten Sukoharjo. Ibu akan cerita sedikit tentang monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi itu ada 5 tahapan teman-teman. Tahapan yang pertama kami harus atau kami dinilai terkait media sosial dan websitenya. Jadi dilakukan penilaian secara mandiri. Komisi Informasi akan berselancar mencari nih, melihat nih website kita dan medsos kita seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan amanat undang-undang KIP tadi, Keterbukaan Informasi Publik tadi. Nah, dari hasil itu kemudian diumumkan dan dilanjutkan ke monef tahap 2. Monef tahap 2 itu adalah mengisi SAQ melalui e-monef. Kami ada semacam aplikasi yang harus kami isikan. Di situ nanti banyak indikator-indikator penilaian dan juga bukti-bukti dukung yang harus kami unggah di e-monef SAQ itu. Nah, setelah tahap 2 SAQ, kita masuk di tahap 3 yaitu uji kompetensi bagi PPID Kabupaten. Dalam hal ini yang diuji adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Lanjut lagi di tahap 4. Tahap 4 itu adalah visitasi. Jadi pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan datang langsung nih, akan mengecek nih kebenaran SAQ yang sudah kita kirim di tahap 2 kemarin. Akan dicocokkan apakah benar atau tidak, sarana dan prasarananya apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak, dan juga dokumen-dokumen yang harus disediakan itu benar-benar tersedia atau tidak. Itu ada di tahap 4. Nah, nanti tahap yang terakhir itu adalah uji publik teman-teman. Jadi kita PPID Kabupaten Kota Jawa Tengah itu akan diuji publik di provinsi sana, biasanya tempatnya itu di salah satu kampus universitas gitu. Putar-putar, jadi tahun ini di kampus mana, tahun depan di mana, itu ganti-ganti. Nah, yang harus melaksanakan uji publik atau yang harus melakukan presentasi pada saat uji publik itu adalah kepala daerah. Dalam hal ini bupati atau wakil bupati. Kenapa harus bupati atau wakil bupati? Karena kehadiran beliau itu merupakan perwujudan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik di wilayahnya masing-masing gitu. Nah, kemudian monef yang kedua tadi adalah monef yang kita lakukan terhadap teman-teman PPID pelaksana dan PPID desa di wilayah kita, di wilayah Sukoharjo. Untuk tahun ini kita sudah melaksanakan monef kepada PPID pelaksana dan PPID desa. Untuk tahapan monefnya lebih kita sederhanakan, tidak seperti monef yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Kita hanya melakukan 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah SAQ dan tahapan kedua adalah tahapan presentasi. Gitu. Jadi dari situ nanti kita akan melakukan penilaian mana-mana PPID pelaksana dan PPID desa yang masuk dalam kategori informatif. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hasil akhirnya ini PPID Sukoharjo saat ini sampai di level mana ya Bu? Oh iya, untuk saat ini Alhamdulillah PPID Kabupaten Sukoharjo sudah menjadi PPID yang berkategori informatif. Gitu. Wah, luar biasa banget ya. Berarti upaya yang dilakukan oleh PPID Sukoharjo selama ini benar-benar menghasilkan. Benar, iya. Jadi dengan adanya kategori informatif tadi secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa
informasi-informasi yang ada di PPID Kabupaten Sukoharjo itu udah sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu. PPID Kabupaten Sukoharjo. Seru banget obrolan kita hari ini soal PPID Sukoharjo. Dari tadi kita udah banyak belajar tentang bagaimana PPID Sukoharjo menjaga keterbukaan informasi, mulai dari proses layanan, monitoring, evaluasi, sampai ke tahap pencapaian luar biasa di mana PPID Sukoharjo berhasil masuk ke dalam kategori informatif. Bener banget, transparansi bukan cuma soal kewajiban, tetapi komitmen untuk melayani masyarakat secara cepat, jujur, dan terbuka. Terima kasih buat Bu Meta yang telah meluangkan waktunya dan membagikan insight yang berharga bagi kita hari ini. Ya, makasih Bu Meta. Nah, buat Sobat Sukoharjo, jangan lupa kalau misalnya Sobat Sukoharjo butuh informasi publik, sampaikan saja ke PPID Sukoharjo, karena informasi adalah hak kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap kritis, informatif, dan tetap bangga menjadi warga Sukoharjo. Salam keterbukaan informasi. Akan daun untuk tahu PPID Kabupaten Sukoharjo.